siang ya. Eyang Ratu adalah wanita yang baik, wanita yang soleha. Sopo sih jawab kuwi? Tuh, Nurul. Oh, kuwe. Lanang wedok. Waduh, kok dicokoti aku. Emang Gusti banyak semut sih. Manusia yang hebat adalah manusia yang bisa melawan musuh di dalam darahnya sendiri. Jikalau suami dan istri memandang dengan kasih sayang, maka Allah akan memandang mereka dengan rahmatnya. Kenapa ini? Weh siapa? Weh siapa? Mau lawan gue? Mau lawan? Ini pegang yang awas. Saya. Pangkalamu mati fasik tuh. Allah Akbar, dia melototin Panglima. Ini kita baru nyampe di lokasi. Ini baru sampai lokasi penelusuran. Tiba-tiba di mobil kita belum sempat turun. Igun sudah kesurupan. Gusti Kanjeng Ratu Madukno itu kan putrinya Sultan Hamengkubuwono II. Beliau permaisuri dari Eyang Raden Ronggo Prawirodejo yang ketiga. Beliau berdua itu yang banyak nggak diketahui masyarakat umum adalah mertuanya Pangeran Diponegoro. Ada suara barusan ya? Allah. Bel, jangan kemana? Jangan boleh lari. Awas. Linnasi la'allahum yatafakkarun. Wakul ja'al wajahakal batil innal batila akan najahukan najahukan waswatu lil mu'minin lil zalimin. Enggak bisa dikendalikan. Kalau dia kalah. Allah Akbar. Akhir sudah dikuasai Panglima Allah. Allah. Akhir gigit Abel. Seperti dulu. Iya. Petir menggelegar Saat kejadian awan hitam di saat Eyang Adipati dipindahkan. Allah Akbar. Awas. Dapat. Kejar. Astagfirullahaladzim. Siang ya. Makasih Eyang. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Allah Akbar. Tiba-tiba Ismi sudah dimasuki makhluk oleh Panglima dan dia lari ke sana sedang dikejar oleh kameramen kami. Gil, aman ya? Oke. Sekarang kita akan menyusul untuk berkomunikasi. Panglima, aku duluan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ayo Pak. Ayo Pak sini. Jadi kita masih butuh banyak informasi untuk mengungkap sejarah dari tempat ini. Assalamualaikum Kita akan warahmatullahi berkomunikasi wabarakatuh. dengan Ismi. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli baik. Salam dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Eyang Putri ya? Bapak sendiri, Bapak yang lebih tahu. Eyang Putri kenal Pak Heri? Injih. Injih.
wonten menapa panjenenganipun kersa ting pesarianipun kula teng mriki? Kita perkenalan dulu ya, Yang. Kami dari Inje. Jakarta dengan tim Mata Langit. Ini Panglima Langit pimpinan kami. Kami sudah bersama dengan Pak Heri Kuncen, dengan Pak Agung. Beliau budayawan Madiun. Tujuan kami kemari untuk silaturahmi dan ziarah dan juga belajar sejarah. Apa yang berkenan menerima kami? Boten menapa. Monggo pinarak. Oh, suruh ke sana. Suruh kemana? Pak Heri dipanggil. Ini beliau ini kayak pakai kemben ya, pakai jarit gitu, susah jalannya. Putri yang sangat anggun gitu. Hati-hati yang ini licin. Pegangan Pak Heri dia. Ini gerbangnya. Oke. Panglima, ini yang tadi Panglima bilang gerbang ya? Oh, ini nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum ahlil bait. Cek, beliau berhenti dulu ini. Monggo. Kita sudah dipersilakan masuk. Assalamualaikum. Ini pohonnya memang bentuknya kayak gerbang ya. Kok bisa ya? Di sini saya. Nggih. Nggih. Saged pun teng mriki. Doro Assalamualaikum ya ahli kubur. Dia izin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah. Konconi tamu teng mriki. Nggih. Boten saged teng mriku. Oh, ndak boleh Nggih. masuk. Nggih. Oh ya. Wontenipun putri Yang Maduretno. Saya? wonten ini sing boten nganggo kelambi sing rapi. Nggih. Menghormati kula Doro Putri. Oh gitu. Jadi nggak boleh masuk. Mboten wonten ingkang ngagem busana. Oh, Sae. jadi untuk masuk paling harus boten pakai- sopan. Teng pakai mriki kain. mawon. Oke. Alhamdulillah diutus Baik. wonten. Nggih. Harus pakai kain. Beliau sangat menjunjung tinggi ini ya, apa namanya? Tradisi budaya. Teng mriki nipun kados tamu itu yang ditugaskan untuk menerima tamu dan memberitahukan tentang kami siapa Doro Putri. Tadi sudah dijelaskan di awal sepintas gitu, belum secara sejarahnya bagaimana, apa suri toladan yang bisa kita pelajari gitu yang. Oke, Nggih, itu yang ingin kami ketahui. Doro Putri. Putri iki perempuan. Nggih. Saged nipun basa Jawa. Saya bisa, tapi untuk sobat mata langit mungkin tidak semuanya bisa. Apa boleh Sopo bahasa kuwi Indonesia? sobat? Sobat mata langit.
itu penonton kami yang ini kan nanti akan kami tayangkan di YouTube untuk pembelajaran semua penonton. Nah, penonton dan fans Mata Langit namanya Sobat Mata Langit gitu yang Saya mau yang baiknya karena kamu tahu siapa perempuan di sini. Aku mau menyampaikan sesuatu. maksudnya yang dimakamkan di sini. Jadi perempuan baik-baik maka mendapatkan laki-laki yang baik pula. Sudah tahu siapa suaminya? Yang Ronggo Prawirodipjo ya. Ya, itu sudah Beliau tahu. Bupati Madiun ke-3. Bener ya? Kalau nggak salah ke-15. Oh, ke-15. 3 itu bukan gelar bupati jabatannya, tetapi dari keluarga. Kenapa yang gatal yang? Iyo, Oh, ada banyak semut yang. Apa kita pindah tempat yang? enggak apa-apa. Jadi, Eyang Ratu adalah wanita yang baik, wanita yang soleha. Maka dia selalu memandangi bulan. Di saat malam hari, tidak mungkin bulan di siang hari. Iya benar itu. Apa yang kau lihat ketika kau memandang rembulan? Sebuah keindahan cahaya. Ayo, keindahan pasti diucapkan pertama kali, keindahan di malam hari. Yang dirasakan Apa, indah mengagumi? tapi tidak bisa diraih. Itu dari pandangan mata. Iya. Kamu mau seperti bulan? Nggak mau. Kamu pintar ya, udah bagus. Aku belum jawab. Nah, sudah tepat jawabannya. Kenapa kok nggak boleh? Ya pengen seperti iya, bulan? kalau dipandang bulan itu bulat Oh nggak mau, aku nggak mau bulan. seperti telanjang bulat. Terus? Matanya melotot melihat di kegelapan. Lawang bulan kalau didekati tidak seindah pandangan kok. Oh Lah ya bener toh. Bener, bolong-bolong. Mukanya bolong-bolong. Lah Ya. saiki kalau kamu melihat matahari piye cah bagus. Silau kalau dipandang. Berani memandang. Nggak berani. Tidak sopo sih jawab kuwi. Tuh, Nurul. Ya kowe. Oh kowe. Lanang wedok. Yang tahu Nurul. Lah yo. Emang dia cewek tomboy ya. Loh yo bener. Sanggup tidak memandang matahari berlama-lama dengan membuka kelopak mata sebesar-besarnya. Nggak berani kalau aku yang Yo toh. sakit matanya. Maka jadilah wanita seperti matahari supaya tidak ada yang berani melihat dan menundukkan pandangannya Oh gitu. karena cahayanya yang Menyilaukan. begitu menyilaukan. Tidak seperti rembulan Terlihat indah namun terlihat indah di kegelapan dengan wujud yang tidak nyata. Bulan itu telanjang bulat, maka wanita berpakaian yang rapi, Rapi itu yang seperti apa yang bisa menutupi tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak kelurup. huruf itu apa? Kelurup jarit kene. Ojo ngono. Kok wedeni? Oh maksudnya ketutup semuanya gitu. Ya ojo ngono. Waduh. Waduh kok dicokoti aku. Emang Gusti banyak semut sih. Jadi gimana yang apa pindah aja ya? Loe, Eri. Pak Heri dipanggil Pak. Kok yo lo, oke. Aku ki dadi menungso gak tahan dicokot semut. Yang nggak tahu ini Ismi atau Eyang Putri? Bu iki Oh sapa? Ismi berarti. Iya, ini Kok awake gigit semut iki- juga nih, kok sama. Awake tebel pol. Jangan kasihan Ismi yang. Awakku ki Oh, cilik. aslinya Eyangnya kecil, masuk ke badan Ismi yang badannya tebel. Lah yo enak tak kepok-kepok ingin. Ismi udah diet loh yang, udah langsing Langgo ini. jari trak muat kilo gebet-gebet no jari. Sopo sing guyu kok seneng nemen no. Tahu tuh yang Tuh ngeling-ngeling no omonganku kuwi ki pesene. Tadi Eyang belum Ratu. selesai tadi yang masalah bulan telanjang yang. Lah yo Iya, gini. Lah kalau ada di malam hari
adanya bulan. Iya toh? Iya. Terus Lah ya kok bulan itu bulat toh? Iya. Kok tidak ada walaupun terang tapi tidak silau. iya kalau bulan memang Seakan mata tertuju memandangnya. mengagumi. Seolah-olah Bisa masuk. ibaratkan Mm-mm. wanita yang telanjang itu seperti indah dipandang tapi buruk rupanya. Oh. Buruk rupanya apa buruk sifatnya yang? Ya buruk rupa itu kan rupa kelakuane. Oh, Bisa iya. masuk ke sini ya nyamuk. Sebut-sebut. Lho ya menungso ngono kuwi akeh. Menungso ki kakehan rasa. Lho ya toh? Jadi bagus jadi siluman gitu yang? Lho iya. Jangan dong. Ya wong kabeh-kabeh ki wis ana jalure. Terus gimana yang? Apa yang bisa kita pelajari yang? Napa? Lah ya kuwi. Setelah dari Buruk perilaku ibarat bulan. Masa bulan jadi jahat yang? Tidak jahat itu perumpamaan. Oh, perumpamaan. Apa sing diciptake karuniane Gusti Pangeran Allah kuwi dadi lantaran cerminan urip menungso. Lah Iya. ya menungso ki belajar dari mana? Kalau bukan dari ciptaannya. Betul, betul. Lah ya, Iya, makanya tidak ada yang lebih baik digabungkan dari dua hal ya apa? Apa itu yang? Dua perkara, yaitu pengetahuan dan Keimanan, Astagfirullah. Astagfirullah. Pengetahuan dan keimanan ya. dan kesabaran. Kesabaran. Iki suwe-suwe melepuke. Astagfirullah. Nyamuknya ganas-ganas yang kok bisa masuk yang padahal kan celananya itu rapat loh yang. Aku wis tuwe ojo digrogoti. Lah yo iki awake nem kekel semekel iki lho ya ora apa-apa. Tapi aku neng kene enek ning rogone iki ya krasa. Oh iya ya. Pindah aja gimana ya? Oh yo kono yo. Iya iya iya. Iya, iya, Yang iya. penting wis Banyak. Iya, iya, iya. Ya kita ini dulu sowan terus udah gitu pamit. Sek wis sak popo ojo mlebu wis. Oh, iya, iya, kono ae. oke, oke. Aku tak Pamit dulu. Iya, iya. Jadi yang putri ini apa? Dayangnya gitu ya yang. Salah. Yang lucu ya. No yo aku sing ngiburke yang kok. Iya, dayang ya berarti ya. Apa sih istilahnya dulu Pak Heri tahu enggak? Dalam? Beliau yang menghibur yang Madura abdi dalam. Oh iya iya. Tadi kayak ngono kuwi perumpamaane. Ya kalau yang Maduretno itu kan perempuan yang baik, wanita yang baik. Tadi yang bilang kalau wanita baik pasti Loh, dapat iya. laki-laki yang baik. Lah iya, soale ngene, jerene wong perempuan yo kabeh ki ora usah perempuan yo maksudnya ngene. Soale kenapa diutamakan perempuan? Soalnya yang banyak bicara ya perempuan. Kenapa gitu yang? Iya, Enggak semua kali. kakean lambe. Maksudnya gimana ya? Ya pokoknya wedok ki senengane ki ngomong. Kan mulutnya cuma satu. Kok bisa kakean gimana? Lah yo maksudnya mau dijelaskan mulutnya. Gimana penjelasannya? Ya mestine ngene. Nek perempuan yuk lanang yuk kabeh yuk padha. Maksudnya mulut itu digunakan untuk apa? Bicara, makan, Lah yo untuk bicara tentang tentang kebaikan. nah iya kok yo bener. Mulut untuk bicara kebaikan dan mengeluarkan suara Suara apa? Suara yang indah yang baik. tentang kebenaran. Oke. Lagi telinga nggo opo ki telinga nyantel kiri kanan nggo opo. Untuk mendengarkan, untuk mendengar. Lho yo dengar ya yo jenenge telinga yang nggo krungu-krungu. Krungu-krungu tok yang nggo opo. Untuk kebaikan. Untuk Lah wis kok lambene wis nggo kebaikan nggo kebenaran ya to. kalau telinga untuk Telinga iki nggo welas asih. maksudnya gimana?
ketika mendengarkan seseorang yang butuh pertolongan, seseorang yang sedang susah, yo dibantu, yo ditolong, ngono kuwi. Iya. Lo gunanya telinga gitu. Lo kamu tidak punya dengar, ngomong apa padahal dia tolongin saya. Oh iya benar. Nak krungu. Iya. Harus mendengar ya. Lah iya, Biar bisa dari membantu. pendengaran itu kita jelas apa yang dibutuhkan oleh orang lain, apa yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya. Ya itu pendengaran toh. Ya. Terus Nah nek hati apa? hati untuk menjaga keimanan Lo imane arep neng ngendi kok dijogo? biar tidak dikotori oleh perasaan yang tidak baik. Loh, saiki ngene, apa ana sing ngerti krungu-krungu apa? Hati yo engko apa yo ngerti. Untuk apa ya? Pak Heri untuk apa menurut Pak Heri? Hati untuk merasakan. Lo rasaki dari pendengaran. Hati. Untuk menjaga keimanan. Ya, untuk meyakinkan diri kita terhadap orang lain, meyakinkan apa yang kita yakini, orang lain juga bisa meyakini dari apa yang kita sampaikan dan apa yang kita dengar tersampaikan, ngono kuwi. Iya. Jadi kita dapat, kita salurkan, ngono kuwi. Iya. Jadi kalau yang Madhuretno itu perempuan yang cantik, baik hati, suka berbicara kebaikan, mendengarkan sesuatu untuk berwelas asih gitu ya, Yang. Iya. Terus kalau suaminya gimana, Yang? Lo ape? Oh tadi ada yang Kakung itu bilang ada ketragisan, itu apa, Yang? Bisa jelasin enggak? Loh, nah iki kenapa saya bilang pendengaran Cah Bagus. Nah, dari pendengaran inilah kita itu harus berhati-hati karena itu pendengaran itu bisa mengakibatkan kita salah paham. Ya bener. Itulah yang terjadi. Bagaimana? Karena musuh kita itu selalu mencari cara kelemahan kita. Makanya jadi manusia itu jangan menyakiti saudaramu sendiri. Dengan apa? Dengan mulut dan tanganmu. Itu nyata. Iya toh? Iya betul. Dari mulut ngomong elek, tangan sing bacok. Oh, emang dulu kasusnya kayak gitu, Yang? Lah iya, Gimana ceritanya? ngelek-ngelek nowi lo. Memfitnah. Iya, mengadu domba. Ingat perpecah. Aku ki sedih ngomongi kuwi. Tidak bisa dijatuhkan. Maka dengan cara menjatuhkan supaya perang saudara. Diadu domba dengan saudaranya sendiri. Iya. Gitu ya Pak Heri ceritanya yang Bapak ketahui. Nggih. Nalika boten Masa? saged anu kan dimusune kalih adik ibu. Nah kuwi diadu domba Diadu domba dengan pihak keluarga. Makanya di sini kesedihan. Satu sisi adalah suami, satu sisi keluargane pun abut. keluarganya yang putri. Iya. Lah kok perperangannya itu ya toh? Pasti akan sangat berat kan, membela suami atau membela saudaranya, kan jadi gitu. Jadi begitu. Jadi permasalahannya sebenarnya itu apa gitu? Permasalahannya karena dia mau membela negara ini, tanah ini yang mau diambil oleh pihak Belanda, penjajah. omong no. Bener. Ya Belanda. Dia itu pejuang mempertahankan. Dia itu selalu tidak terkalahkan. Sakti. Lah yo. Terus? Nah yo kui tidak bisa dikalahkan lah, mikir gimana cara menjatuhkan orang yang kuat. Jadi si Belanda ini yang mikir kayak gitu. Ya. Terus? Bagaimana pasti manusia punya kelemahan. Maka itu dia menjatuhkan
strategi untuk mengadu domba sesama saudara Apa yang dikatakan pada saat itu? tentang wilayah kekuasaan. Padahal sesungguhnya mereka itu tidak ada permasalahan, baik-baik, tapi bilangnya dia mau menguasai wilayah ini, yang ini mau menguasai wilayah ini. Jadi mereka bertarung, maka disebut pengkhianat. Yang disebut pengkhianat siapa pada saat itu? Ya ini. Padahal dia mempertahankan tanah ini supaya tidak direbut olehnya. Jadi dia Jadi difitnah. terakhir dong. siapa yang memenangkan peperangan itu? Keturunannya. Jadi Tapi salah satu ada yang kalah. Loyo buktinya wong Londo kira enek ning kene. Oh iya. berarti Dan terbukti dia pun dimakamkan di tempat ini, tidak di pemakaman para pengkhianat. oh itu yang dipindahin itu ya yang Memang yang di makam para pengkhianat di mana makam para pengkhianat itu? Tidak di sini, Jogja. tapi di Jawa Tengah. Jogja. Karena kekuasaan ini meliputi sampai ke arah, Tengah. jadi dua arah itu. Yang tadi kan perang antara Belanda dengan Eyang Ronggo udah pasti menang Eyang Ronggo karena Belanda udah tersingkir. Nah yang dimaksud Bang Lia antara Eyang Ronggo dengan saudaranya itu Iya. siapa yang menang? Lah dua-duanya mati. Lah kan dua mayat itu kan disongtongkan, ini adalah wah tragis. Oh gitu ya ceritanya. Mayatnya itu Di apa? wis ora kuat aku. Nggak apa ya? Iya, Nggak ya sampai udah, hati kalau- menyampaikan ya? Kalau nggak kuat nggak usah Loh, diceritakan. berarti artinya kalau dua-duanya mati kenapa Belanda yang mundur? Berarti kalah. Lo keturunannya ngamuk. Oh. Pengikutnya ngamuk. Ini tidak benar. Lah yo iki Eyang Ratu ki wonge sabar, Iya, iya. baik, soleha. Dia sendiri yang minta dimakamkan di tempat ini kalau dia sudah tidak ada umur. Alasannya apa kok minta di Karena ini adalah tempat yang indah dan tenang. Di atas- Dia bisa memandang wilayah sekitar ini dari ketinggian, Iya, mendapatkan ketenangan, dan dua pohon itu wangi. Iya, tapi bener ya dua pohon itu tuh sebagai apa ya gerbang gitu yang Iya, itu tandanya. saking wanginya semut sampai suka di situ ya banyak semutnya. Yang saya pengen tanya itu Gunung Banca ini kan konon kabarnya adalah pecahan dari gunung apa Pak? Gunung Lawu. Yang ditendang, bener nggak yang kayak gitu? Gunung Lawu yang ditendang oleh, Ngamuk. yang ngamuk itu siapa? Ceritanya orang-orang dulu, entah itu mitos entah itu apa, kurang paham. Yang jelas cerita tutur. Iya. Kalau cerita bisa di apa itu, ibaratnya bisa diyakini itu kan literasi. Iya. Ya, Apa kalau- kita konfirmasi sama yang Iya, katanya kan puncaknya Gunung Lawu ditendang sama Anoman. oh Anoman. Gara-garanya apa ngamuknya itu yang? Apa benar begitu atau ada Atau cuma cerita dongeng, lain? dongeng Iya. tidak benar, dongeng tidak benar artinya. Lah sampean wis ngerti puncake Gunung Lawu wis ngerti. Ya, nggak Gunung ngerti. Lawu sendiri Ya, nggak ngerti. kamu sudah pernah datang belum toh? Belum. Makanya tanya sama yang apa benar apa enggak. Jadi sebenarnya begini. Hmm. Yang namanya puncaknya gunung Hmm. itu berpindah gunung itu adalah sesuatu karunia. Iya. Sebelum kalian ada, Iya. pegunungan sudah ada. ada Iya betul. dan diciptakan. Iya. Terus Nah, itu terjadi kenapa gunung itu supaya jadi pengetahuan untuk kalian bahwasanya Tuhanmu itu sudah jelas menciptakan gunung-gunung dan lautan beserta isinya. Lah yo kui gunung itu adalah kehidupan di dalamnya, tahu. Dia itu bisa bergemuruh, bisa meletus. iya betul itu. Ya, dan yang kuasa bisa melakukan apapun. Lah dia yang menciptakan, dia pula yang bisa memindahkan. Berarti memang itu atas kuasa Allah ya, bukan karena Hanuman yang marah. Nah, Anoman itu
adalah penunggu. Penunggu di Gunung Lawu. Ya, sebagian penunggu-penunggunya itu berpencar karena apa? Sama bangsa makhluk-makhluk pun mempunyai kekuasaan. Puncaknya Gunung Lawu, puncaknya terbang ke sini, yaitu terlihat seperti kemilau emas. Oh, jangan-jangan ada kaitan dengan tadi yang Maka lihat. itu yang kamu lihat nogo kuning emas itu yo ning kene. Makanya apa? Orang-orang yang mau punya pikirannya cetak kuwi ning kene, tapi dudu ning kene. Oh, itu yang suka cari jalan Enek pintas. lembah, enek gua, enek air terjun ning kene. Buh menawa kono. Ada ya, Pak, air terjun yang dekat sini Yo ono. di Nah, wilayah Gunung Bancak ini. nah air terjun belum, nah sumber dulu ada. Lah ya kuwi maksude banyu. Oh, di situ tempatnya. Ono. Nah, ojo disebut ke. Terus habis itu Lah itulah disebut yang orang-orang mengincar kemilau emas itu, yaitu pucuk sebagian dari Gunung Lawu ke sini. Kamu tahu Gunung Lawu itu banyak yang mau menyalahgunakan juga untuk dapat nayo ngamuk berkah sing ya? ning kono kuwi, lah yo pindah teng mriki. oh, awalnya karena banyak yang datang ke Gunung Lawu untuk mengalap berkah, menyalahgunakan tempat terkenal itu loh. untuk pesugihan. Oh, sehingga gunungnya marah. Lah yo kuwi kok ngrasakno mau to ning Gunungnya kuwi. marah terus puncak gunungnya terbang kemari, pindah ke sini. Yo, lah saiki ngrasakno saiki wis sepi kok yo. Apalagi pada zamannya Iyang Ratu. Iya. Lah opo nggone iki lho. Ning kene lho. Saiki wis Lebih kroso sepi kayak lagi. ngene kuwi kok. Saiki anget to. Ora dingin to. Iya. Tadi dingin ya. Terus yang Pak Heri mau nanya ya, Pak Heri kan dapat amanah untuk membangun makam ya, tapi kan nggak ada namanya. Sampaikan Pak. Oh, itu yang diutus sama Habib Lutfi di makam, ada makam Sepuh 3 itu. Wah, Sepuh 3 itu adalah bagian dari salah satu guru-guru besarnya, pengikutnya dulu, keturunannya. Karena Eyang Ratu mempunyai guru yang dimakamkan di sini beserta para murid-muridnya. Nah, itu dia menghormati gurunya, maka untuk memperkenankan tempatnya sebagaimana dia menghormati guru-gurunya. Jadi guru yang sama, keturunan yang sama, syekh-syekhnya. Jadi ada tiga syekh di situ. Boleh tahu namanya nggak? Enggak Oh, nggak boleh tahu. boleh tahu, ini amanat. Rahasia. Iya. Itu nggak boleh tahu Pak Heri. Pak Heri. Soalnya dapat amanah sudah dilaksanakan. Sing amanah. penting sudah diberitahu. Berarti salah satu guru dari Eyang Putri. Lah yo kowe ngerti saiki. Iya. Ya ini tempat belajar yang paling enak. Iya. Tenang, sepi. Iya, kami Itu. bersyukur juga nih. Tadi dalam perjalanan hujan ternyata nyampe di sini terang gitu yang. Makanya apa? Pelajaran yang diambil supaya tidak terpecah belah adalah di mana senjata atau kekuatan sing utama menungso adalah apa? Kasih sayang, Bukan. keimanan. Manusia yang hebat adalah manusia yang bisa melawan musuh di dalam darahnya sendiri. Maksudnya dalam dirinya sendiri. Oh, berarti kesabaran. Yuk macem-macem musuh dalam dirinya yang akan merugikan dirinya dan orang lain. Oh, misalnya kalau dirinya ada Maka kesombongan, itu gunakan musuhnya. panca indera yang ada di dalam tubuhnya untuk mengolah semuanya. Maka apa yang kita dengar harus dipelajari, diketahui. Kalau sudah tahu, maka sabarlah. Makanya itu dua hal yang harus diingat, yaitu apa?
pengetahuan dan kesabaran itu penting dalam hidup kita. Pengetahuan dan kesabaran. Kalau sudah tahu ya sabar. Jangan ingin menunjukkan. Lah kalau sudah tahu tidak sabar, mau berulah dengan kemauannya sendiri, belum tentu itu baik. Iya. Kadang orang merasa udah tahu terus pengen nunjukin gitu yang. Iya. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Harusnya tetap rendah hati. Yo angel, musuh di dalam diri tidak terlihat. Ya tuh Cak Bagus. Iya. Tidak terlihat musuh di dalam diri kita adalah amarah. Amarah, iya betul itu. Melawan amarah itu yang gampang susah ya. Angel, maka jaga lisanmu, peka pendengaranmu, tenangkan hatimu. Iya. Lah yo kuwi adalah ilmu untukmu. Bagus. Pesane kuwi adalah mulutmu adalah tentang kebenaran. Suaramu adalah kebaikan. Telingamu adalah welas asihmu. Yo. Angel to tekan kene yo. Sampai sini berat memang ujiannya. Ora angel lah wong kuwi numpak motor. Oh iya, kalau zaman dulu harus jalan kaki benar sini. Laku. Oh iya. Hebat ya, yang dulu jalan kaki bisa sampai di puncak Gunung Banca ini. Yang namanya siapa sih yang? Boleh tahu enggak? Jenengku elek. Enggak apa-apa yang. Apa yo dikei rek? Mau kasih tahu lah. Namanya yang siapa? Yang Putri. Is. Ora usah. Bu ya, boleh gitu yang. Ndak usah wis ngerteni, wis ngerti. Saiki wis ngerti opo pesan-pesane kuwi. Lah kok mau kenal dia ya kenali dulu apa yang biasa dia ucapkan olehku sehari-hari. Apa yang biasa beliau Ya itu, Mbok. Kok ngopo ya, Mbok, deloki bulan ngono kok bulet. Kok ketoke indah. Lah ya kok ternyata kok elek. Kok beliau tahu kalau bulan elek? Lah yo ngerti toh. Yo Google. ngerti. Oh, ora ono. Dulu nggak ada Google. Terus tahunya Al-Quran. Al-Quran ki lebih hebat timbangane Google. Lah wis ngerti kok apa sing dadi ke masa depan ki ning kono. Sudah tercatat. Iya. Jadi apa pesan buat kita nih yang penting gitu buat kita semua Untuk di zaman dari tempat sekarang ini yang biar kita belajar ya. Pertama-tama ini berkaitan dengan hubungan suami istri. Jikalau suami dan istri memandang dengan kasih sayang, maka Allah akan memandang mereka dengan rahmatnya. Amin. Itu adalah keuntungannya, karena mereka sangat kuat. Sangat kuat cintanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka itu, hubungannya tetap kuat. Nah, yang kedua adalah itu sangat penting di mana manusia selama hidupnya pasti akan lelah, pasti akan kesel. Karena apa? Hidup itu ibarat menaiki anak tangga. Kalau sudah hidup tidak boleh mundur. Kalau mundur kita rugi, terus maju. Walaupun kerasa abot dijalani, tidak kerasa, tahu-tahu sampai. Jangan dikeluhkan. Yo. Lah kayak tadi kalian mau nyampe ke sini nggak mungkin mau turun lagi toh. Karena sudah punya niat dan tujuan. Sudah punya niat. Makanya hidup harus punya tujuan agar kita punya kekuatan untuk mendatanginya. Iya betul. Itu pesanku. Iya. Kalau tidak punya tujuan tidak sampai dan tidak ketemu sama dia. Iya. Nggak ketupat. Dia lagi. Berarti makna dari tempat ini yang bisa kita ambil adalah tentang Tujuan suami hidup. istri yang Suami berkasih istri. sayang, yang mempunyai tujuan hidup iya untuk bahagia. gitu. Seneng kok yang ratu ngrungokke. Iya. Dan ingat, kebenaran mau disembunyikan bagaimanapun pasti akan terungkap. Kenapa? Raden Ronggo sudah mati difitnah. Karena dia itu difitnah,
dia benar, maka dia tetap dilindungi. Kebenaran akan terungkap pada waktunya. Oh, jadi kebenarannya itu terungkap setelah beliau dimakamkan ya, setelah beliau wafat ya? Ya, dan terungkap maka dipindahkan Iya, ke iya, tempat ini. Nggak usah takut, mati dalam kebenaran pasti akan terangkat. Mati dalam kebohongan, dalam keburukan, Akan silahkan terungkap juga. menikmatinya. Lagi loh, bukti nyoto. Dia seakan itu permainannya, dia dibuat supaya dia menjadi pengkhianat, menjadi jahat, tapi dia itu sebenarnya tidak jahat, tapi dia tetap terangkat menjadi pahlawan. Betul. Kenapa? Karena dilihat dari perjalanan hidupnya. Kalau sudah punya tujuan, mau kesel kayak bagaimanapun dirasa Dinikmati. dihadapi, ya buktinya nyoto kok nyampe tekan kini. Alhamdulillah ya. Tengah malam lagi ya. Tengah malam Iya. ini. Licin Enak ya? toh, Enak tenan. enak. Bengi-bengi ki enak lawang awan-awan puanas. Oh gitu. Iya, iya. Tadinya memang kita niat mau siang lihat pemandangan, tapi ya takdir menjadikan kita tetap kesini tapi malam gitu ya. Iki kene ki api tenang. Kono coba-coba. Oh, maksudnya perjalanan ke sini tadi yang Lah ya sempat mati itulah mesin dalam itu. hidup pasti ada buruk, ada baik. Iya, iya. Di mana ada orang soleh, di situ ada orang dolim. Iya, iya benar. Iya, iya, betul. Ayo, Jadi yang menyoreng itu ya supaya yang baik terlihat buruk. Ya ndak apa-apa. Nanti kebaikan akan muncul. sini ada yang mau ditanyain enggak kayak yang Iya. Putri? Teko apa? Apa katanya? Pak Heri mau nanya apa? Alhamdulillah. Sama mengetahui Penasarannya sudah terjawab. Lah yo dia itu anak orang hebat, tapi dia itu tidak sombong orangnya. Siapa? Dia, Beliau, iya, Raden Ronggo. ratu. Ratu. Kenapa ini yang diunggulkan Eyang Ratunya? J. Kenapa ya? Karena Eyang Ratu tetap mencintai suaminya. Walaupun dia itu dibisik-bisiki oleh keluarganya, menjelek-jelekkan suaminya, dia tetap berpegang teguh bahwasanya selama ini perilaku suamiku meyakinkan bahwa dia orang baik. Kenapa? Karena dia itu menunjukkan kesolehannya. Mau tahu Iya. dari mana dia? Dari mana? Yakin? Yakin. Tahu, mau tahu dari mana dia yakin bahwa suaminya itu baik dan dia berhak mencintai suaminya. Dari mana yang taunya? Dia mendapatkan ilmu dari gurunya. Bilang seperti ini. Kalau kau ingin mengetahui keimanan seseorang, maka lihatlah ketika dia sedang jatuh cinta. Hubungannya apa jatuh cinta dan keimanan? Apakah dia mendustakan Tuhannya untuk mementingkan cintanya terhadap sesamanya? Iya, benar itu. Karena Benar. kebanyakan manusia ketika jatuh cinta lalai ya. Aku rela mati untukmu. Oh, nggak boleh ya yang. Itu kan bahasa kiasan untuk ini yang Lah, ya gombalisasi. kuwi menungso kayak ngono kuwi lambene. Nggak boleh gombaler gitu. Gimana yang lagi aku rela mati untukmu? Yang benar gimana? Tapi aku rela mati Untuk untuk Tuhanmu. menegakkan kebenaran di jalan Allah. Nah itu baru Dan benar. itulah yang dijalani oleh suaminya. Dia rela meninggalkan istrinya tercinta untuk berjihad di jalan Allah. Maka dia yakin bahwa suaminya mencintainya. Itulah ilmunya. Dia yakin, maka inilah nama besarnya di sini kuat. Iya, lebih kuat dari nama suaminya ya. Iya. Kenapa dia mau di atas puncak? Supaya dia pun sampai cintanya kepada Allah dan dia bisa tenang bersama suaminya. Insyaallah. Cinta tertinggi itu adalah ibarat di atas puncak gunung. Cinta terhadap manusia
ibarat lembah di bawah gunung. Jauh bukan? Jauh sekali. Cinta kepada Allah ibarat di atas puncak gunung. Cinta kepada manusia ibarat tempatnya adalah di lembah. Tidak akan tergantikan. Banyak ilmunya. Luar biasa. Hebat. Ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi ya. Kamu pintar, Cap, bagus. Pertanyaannya mantap. Surantap, atap. Apa harap turu kini? Nda mau pulang. Loh, emangnya kita nggak boleh lama-lama di sini? Lo ndak popo turu kini. Aku tak balik nemoni Eyang Ratu. Ya Udah, kita mau Terima pamit. kasih gitu aja. Mau pamit yang terima kasih banyak sudah diterima dengan baik. Apa satu lagi kata-kata yang singkat tapi Pelajaran. bermakna? Nambah lagi. Satu Minta lagi bonus. Ya opo toh? Ilmunya bagus dari tempat ini. Tahta dan harta bukan yang utama. Tetapi harta yang sesungguhnya adalah jiwa. Luar biasa yang. Harta yang sesungguhnya adalah jiwa. Terima kasih yang. Jaga jiwamu Iya. biar sehat. Jiwamu sakit, wes edan gue. Nggak mau. Hartamu gak kroso. Orang ngaku klambi. Tuh, kayak bulan. Ya toh? Iya benar-benar. Wes, ngono. Itu yang saya tunggu Balik. yang. Terima kasih yang. Yo. Terima kasih banyak. Ya salam buat Kanjeng Ratu. Yang Ratu dan Anjani. Terima kasih banyak yang untuk ilmunya, untuk pesannya. Amini. Mohon maaf sudah. rame hari ini sampai 5 mobil loh yang. Aku kan iki kok yo wong kemen. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih yang. Maafin kalau ada kata-kata yang salah, tingkah laku yang tidak baik di sini yang. Ya. Kenapa? Oh ya. Ya aku yang minta maaf kalau aku yo salah. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya penelusuran di makam Eyang Putri Eyang Ratu Maduretno sudah berhasil kami laksanakan dan terima kasih kepada Bapak Heri dan Pak Agung. Nah, sebelum kita berpisah, apa kesan-kesannya setelah mengikuti penelusuran bareng Mata Langit? Kesannya alhamdulillah banyak yang belum tahu akhirnya menjadi tahu dan semoga kedepannya banyak yang salah menafsirkan menjadi lebih paham, lebih tahu dan lebih menghargai atau nguri-nguri leluhur. Iya. Terus mengenai itu Pak, makhluk yang ternyata memang ada yang suka bisik-bisikin manusia yang suka nyari pesugihan, itu gimana menurut Bapak? Ya. Semua tergantung keimanan ya. Kembali lagi Bapak kan ke nggak orangnya. bisa melarang orang mau kesini ngapain ya sebagai juru kunci. Cuma pesan saya kan sama seperti yang kemarin-kemarin, saya tidak dalam arti membatasi dan tidak anti dengan apapun, yang penting saling menghargai, nguri-nguri seperti itu. Kalau Pak Agung apa kesan-kesannya? Ya, kesan-kesannya kita itu banyak belajar ya. Jadi belajar itu tidak hanya guru kita itu tidak hanya yang di dunia saja, tetapi dari goib pun juga kita harus belajar dari dunia goib. Tetapi kalau belajar dari dunia goib harusnya tetap harus ada mendampingi, seperti kita tadi didampingi oleh Panglima Langit ya, berarti kan ada pembelajaran yang perlu kita ketahui dari dunia goib. Kalau saya sebagai muslim, karena saya percaya sekali dengan dunia goib kan, karena memang muslim wajib percaya juga dengan dunia goib. Karena kita adalah makhluk ciptaan Allah juga ya. Iya, makhluk ciptaan Allah juga, cuma dimensinya kan berbeda. Tapi kalau selama beruntung hari ini kita ada yang mendampingi ya, jadi kita tidak salah belajar begitu, Mbak. Banyak pelajaran yang kita petik pada hari ini. Gitu. Kalau Nurul tadi sempat ketakutan waktu lihat Igun kesurupan, gimana Nurul? Iya, kaget kan tiba-tiba di mobil tuh lagi nyanyi-nyanyi, tiba-tiba kayak gedug-gedug gitu.
Tapi kapok nggak ikut penelusuran lagi? Nggak, malah mau ikut lagi. Tadi aku lihat mukamu sempat ketakutan gitu, tapi ya ini pembelajaran ya. Mungkin setelah ini kita nggak takut lagi. Gun, cerita Gun, tadi apa yang kamu rasakan kok tiba-tiba kamu lepas itu? Ya tadi itu lagi nyanyi di mobil nyanyi, Toto di sini Toto tiba-tiba sakit kayak dipukul kepala dari belakang. Udah Gun nggak inget apa-apa lagi, ngeblank udah. Tahu bangun loh, jidat kok agak benjol. Kenapa? Udah ngeblank aja gitu, Mbak. Kayaknya hawanya beda ya Panglima sekarang. Tadi pertama Iya, kesini kan ini sahabat dingin gitu. ini yang saya rasakan secara pribadi lebih tenang, lebih tenang, gelombang frekuensi alam di sekitar sini itu lebih bersahabat yang dirasakan ya. Tapi memang pertama tadi menuju kemari dari Kota Madiun, Magetan itu mulai masuk Magetan saya udah ngerasa kayak ada penghadangan gitu dari makhluk-makhluk yang tidak baik yang di sekitar sini, kayak tidak senang kita bersilaturahmi ke tempat ini gitu, berziarah ke tempat ini. Nah, seketika pada saat saya turun di mobil begitu sampai di depan gerbang makam ini, Ismi teriak-teriak, Panglima, 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 Igun, saya kira ada apa gitu. Apa Igun jatuh dari mobil pas buka pintu, apa gimana. Biasa kan namanya kesurupan biasa, emang kita kan udah sering begitu ya, tiba-tiba kesurupan. Tapi Ismi kayak khawatir banget gitu. Saya juga bilang, ada apa Mi? Ada itu Igun, rupanya Igun udah mau lompat-lompat gitu dari mobil, udah mau keluar, kepalanya udah dijudut-judutin ke dashboard mobil. Saya bilang, wah ini udah nggak benar nih, saya bilang. Makanya langsung saya lompat, saya atasi lah ya, alhamdulillah berkat pertolongan Allah udah bisa diatasi gitu. Dan ya ada tahap kedua lagi rupanya lagi kan setelah itu ya. Wajar lah ya namanya di tempat-tempat yang seperti ini, pegunungan pasti ramai sekali gitu dan sangat padat gitu. Jadi pesan saya, ambillah hikmah di mana di satu tempat itu atas kejadian yang baik yang pernah terjadi di tempat itu, jadikan sebagai pedoman hidup kita. Tetap kita harus berpedoman pada keimanan kita sebagai umat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Perbanyak mengingat Allah terus di hati kita setiap hembusan nafas kita. Insya Allah kita akan dilindungi karena sebaik-baik penolong hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.